Wow. Mau buka kandang yang domba sekarang itu dulu kandang sapi tahun 94 saya buka, tapi semenjak makin lama kan penduduk makin dekat tuh. 2005 kita buka sini hanya 1 kilo di sana. Setelah kemarin PMK jadi hanya khusus domba aja, di sini sekarang sapi aja. Jadi kita hampir 30 tahun. Kita 30 tahun. Baru 30 tahun. Ternak itu bukan gede-gedean, Pak, lama-lama. Ah, benar. Karena kalau gede-gedean Benar, banyak yang tidak sustain juga ya. nggak sustain, jadi lama-lamaan. Cuma pedaging, Pak. Pedaging. Jadi kita itu kan dulu saya kan ketua PDKI Jawa Barat. Tujuannya tuh domba Garut aja fokus. Tapi domba Garut ini kalau Jawa Barat kan senangnya untuk seni, Pak. Angkas, cantik-cantikan, cakep-cakepan gitu. Tapi sebetulnya genetiknya bagus, Pak. Beranak banyak. Jadi dia itu prolific. Nah, cuma masalahnya ya gitu, kalau domba kita itu ada dagingnya, bukan domba pedaging. Dagingnya seadanya. Nah, kita lalu waktu itu kita cross sama Australia punya Dorper, ya keluarlah namanya Dorper Cross. Alhamdulillah, Pak, semenjak ini rame gitu, lalu juga bibit bagus, cepat besar, jadi mengkonversi pakannya jadi efisien. Kalau dulu kan kita kasih makan naiknya cuma 100 gram, malah kita nggak nutup, makanan banyak naiknya sekarang udah 250 pakai cross itu, jadi 2 kali lipat. Nanti foto bareng semua ya, Pak Sep. Nanti kita ketemu ya. Oh, jadi cuci dulu ya, Sil ya. Ya ini kita karena 2022 kita ada wabah penyakit mulut kuku di Indonesia, harus mandi mengganti baju APD. Namun kalau kita memang tidak akan turun, kita hanya cukup kendaraannya yang didesinfektan. Sehingga kita di dalam mobil dan melihat kondisi sapi yang ada di kandang. Jadi ini kita masuk ke areal, dipastikan steril gitu ya. Betul. Jadi pada saat sampai tiba di Indonesia, penyakit ini nanti kita lihat sapi ini akan masuk karantina 14 hari, lalu divaksin untuk penyakit penyakit PMK, lalu penyakit lumpy skin disease atau lato-lato. Ada 2 penyakit Indonesia ini yang nggak ada di Australia. Lalu juga dilihat atau diperiksa kesehatannya. Setelah 14 hari baru kita masuk proses pelepasan karantina dan digemukkan. Ini kita lihat udah mulai kelihatan nih sapi-sapi ini. Nah, ini sapi-sapi yang sudah relatif siap jual, dia udah gemuk. Nanti kita Udah akan hasil pengemukan nih. yang menuju ke fasilitas sapi yang baru tiba. Ini sapi-sapi datang dari Australia. Dari Australia baru seminggu. Oh. Jadi keunggulan Indonesia ini, makanan sapi di kita ini adalah limbah daripada industri pertanian dan perkebunan, Pak. Ini truk pembawa makanan untuk sapi-sapi ya. Sehari berapa kali nih, Pak? Ini rata-rata sapi itu harus sampai kurang lebih most likely itu antara 10-15 kilo feed ya makannya itu. Makannya. Makannya. Terus ini limbah sapinya dikemanakan, Pak? Nah ini kita Kotorannya. cuci, kandang ini dicuci. Kalau musim hujan ini masuk ke lagun, lalu dipisahkan antara cairan dan padatan. Oh, yang tadi sana itu ya, Ya, pemisahannya itu. Padatannya lari ke kebun jagung mitra kita untuk menanam jagung untuk makanan sapinya lagi. Oh. Jadi jagung umur 100 harian itu dipanen dengan jagungnya. Jadi kalau kemarau ini pakai skid, ya kalau nggak hujan pakai skid dibersihkan secara keringan dan itu langsung juga sama ke kebun. Jadi akhirnya di sini tuh ada keuntungannya, Pak. Akses terhadap pupuk kandang mudah. Ini wilayah ini tuh nomor 2 produsen jagung di Kabupaten Garut. Jadi ini nomor 2 Karena pupuk ya? karena pupuknya mudah. Karena sekarang itu kan yang masalah peternak itu petani itu kan akses terhadap pupuk, Pak.
dengan adanya peternakan ini pupuk lebih mudah lah tersedia, dan pupuknya mau kandang ini lebih bagus untuk tanah. Pasar utamanya kemana ini Pak? Ya Jawa Barat, Jabodetabek Pak. Jadi ini Jawa Barat dan Jadi Jakarta ini. off-taker Bapak ini seperti Dharma Jaya gitu, enggak? Itu sebagian rata-rata sih kalau saya memang tidak langsung, tapi kita RPH sekitar Depok, Bogor, Tangerang, Bandung, Jakarta sendiri kan hanya di Dharma Jaya ya. Tapi kalau di sekitar Jakarta banyak nih Pak. Depok yang paling besar. Ini agak lebih besar ya sapinya di sini ya? Ya ini tuh kadang-kadang ada ini, misalnya sapi itu ternyata hamil, kita harus pisahkan, nggak bisa dipotong, atau kurang sehat, pincang, kita pisahkan karena nanti akan bersaingnya akan kalah. Siapa ya? Langsung. Kalau ini indukan menyusui sambil beranak, sambil kawin ini posisinya. Ini indukan di kita ada 2.400 Pak, indukan khusus menghasilkan anak. I see. Jadi kalau 2.400 berapa anaknya setahun itu Pak? Kalau udah produksi semua berarti hampir kali 2,5 Pak per tahunnya. Berarti sekitar 7.000. 7.000. 2.500 mah paling 5.000 lah namanya. 5.000 ya. 2,5. Kalau tahun ini kita udah 4.000 Pak tahun ini karena indukan belum semua produksi. Ini satu pejantan 24 betina Pak. Semua ini posisi bunting, posisi sudah. Ini hasil produksi sini Pak, kita nggak beli dari luar. Kita tahun 2015 itu hanya 250 ekor. Sekarang populasi 5.300 posisi. Terus betinanya tidak keluar, terus saja diperbanyak, dijadikan induk yang memenuhi syarat ya. Nah, ini dombanya apa nih Pak? Ini jenis domba, betinanya domba Garut. Kemudian jantannya adalah Dorper. Kebetulan Dorper ini kita datangkan dari Australia untuk menaikkan, menambah kualitas genetik secara genetik. Apa bedanya domba Garut sama Doppler? Nah, kalau domba Garut itu endemik lokal Pak. Dia sudah beradaptasi dengan lingkungan, kemudian kemampuan beranaknya banyak. Nah, sedangkan Dorper punya kemampuan menghasilkan dagingnya yang bagus. Wah, ini memang lain Pak. Ini Pak, 2015 kita hanya 250 ekor. 2000. Kita ini domba itu karakternya UMKM Pak. Tidak ada waktu kita masuk, kan Pak Yudi asalnya hobi pelihara. Dia bilang, oh untung ya? Ya iya Pak, untung makannya bekas sapi, pegawainya pegawai sapi, untung. Akhirnya 2015 ya, kita bikin aja serius. Iyalah nih, lo pindah sini, saya tadinya pegang sapi. Pindah megangin, kita kembangkan sedikit. Nggak ada contekan Pak, 2015. Nah, sekarang banyak teman-teman nanya segala macam, try and error-errornya saya nggak ngomong gitu. Jatuhnya juga banyak. Ya. Nah, tapi sekarang kita udah ketemu pola nih, pemeliharaan gimana, perkawinan gimana, kesehatan gimana. Itu dari perjalanan yang cukup panjang juga Pak. Jadi kotoran itu turun langsung ke penampung. Langsung ke bawah sana. Ya, ada ininya penampungnya, nanti tinggal dikumpul aja masuk karung. Jamis kalau Nandang Pak, Nandang SM peternakan juga SMK. dari Subang, SMK juara. Juara. Jadi semua pakai SMK. Usia berapa? Saya 26 Pak. Nah, tugasnya itu Nandang itu tiap hari itu keliling Pak. Kemana aja sok Saya kelilingnya? ke Ciamis, Tasik, Majalengka sampai Bogor juga. Oh, meriksain mitra-mitra ya. Mitra. Aduh, Tanggung jawabnya ada yang produk produksi pembiakan, ada yang pengemukan. Jadi kalau hasilnya jelek, yang saya marahin dia. Dia marahin petani Pak. Jadi suka surat cinta ya ngasih peringatan. Karena peternak itu ya tetap Total berapa kambing yang dipantau? 1.000 lah, hampir 1.000 Pak. 1.000 ya? 980 ekor. Ini satu unitnya berapa sekarang kayak gini nih? tergantung Pak. Kalau kita kan nggak ikut kontes. Kalau nggak ikut kontes
Ini ahlinya tuh dari ratusan juta, Pak. Ngeri bener ya. Ya kalau udah juara kontesnya. Murni itu Ini sejarahnya itu gimana bisa sampai Jadi seperti gini, ini? Pak. Apa ada yang bawa dari ada luar? dua ilmu yang basic ilmu yang menyatakan sejarah ini. Sejarah Merken itu menyatakan ini 3 jenis domba dikawinkan, Merino, Kapstad dari Afrika Selatan sama lokal kita. Jadilah Garut. Tapi Pak Denny itu yang dari Unpad, ahli domba Garut, tidak mungkin karena di gambar Candi Prambanan itu sudah ada itunya domba Garut. Jadi itu jauh lebih lama daripada zaman Belanda gitu. Jadi domba Garut itu artinya mengatakan asli Indonesia, bukan hasil persilangan. Karena kalau menilik sejarah antara kedatangan Belanda di Indonesia dengan adanya Arca ya atau Arca ini domba Garut di Prambanan itu lebih tua Prambanan gitu. Jadi ini masih Kesimpulannya ini ya masih dualisme. Kan ada talinya, ada batasnya kayak gini. Cuma ciri yang memang tidak bisa rubah di domba Garut itu telinganya rumpung atau nggak ada telinga dan buntutnya itu kayak buntut bagong atau buntut tikus. Namanya nggak buntut bangkok, nggak buntut berit. Telinganya rumpung atau nggak daun hiris. Kalau ada panjang pun paling 3 cm lah. Nah, keunggulannya itu ya memang gagah. ini secara 24 jam gitu dia harus dilepas atau diikat gini terus. Nah, sebetulnya jadi gini Pak, kalau domba Garut ini alfanya kuat Pak. Jadi sistem, jadi Artinya apa? kalau lepas nih nantangin orang, kelahi pasti. Jadi ini yang masalah tuh. Jadi kita kasih kandang kecil-kecil supaya kalau nggak ada ya kandangnya yang ditabrakin. Jadi dia kalau ketemu domba baru pasti diajakin berantem aja. Tapi dengan tanduk sebesar ini kan membahayakan. Jadi ketemu dorper yang tanduknya nggak ada diajak rally juga gitu. Dia itu kuat, makanya di Jawa Barat ini suka diadu karena dia masing-masing kan untuk menentukan siapa. Dan ini kan apa? Saya pernah baca bahwa itu memang harus dibenturkan ya. Ya, karena gini Pak. Jadi Allah itu memang adil ya Pak. Ini kita bukan jadi kalau domba atau ternak yang mengadukan kepalanya, Ya. kalau teorinya itu kayak woodpecker Pak. Teorinya kalau nggak ada anatomi bagus, mereka geger otak. Ini ada lubangnya Pak di sini Pak tuh. Ini lubang itu untuk membuang udara. Jadi di sininya tuh nggak ada otaknya Pak. Otaknya itu di belakang domba ini. Jadi ternak yang memang menandukkan kepalanya, otaknya itu di belakang. Kalau sapi kita stunning itu di tengah sini, Ya. pingsan langsung. Pantesan itu. Kalau domba di stunning di sini sampai kapanpun nggak pernah pingsan, harus stunningnya sini. Ini rongga. Rongga sini. Nanti ada ini udara buang ke sini Pak. Berarti kayak ada shock breakernya Ya. juga ya, ada shock breaker. Ini sama dengan woodpecker Pak. Woodpecker. Ini rongga ini sama hidung beda ya? Beda, ini langsung ke otak. Untuk membuang benteran ada tekanan shock breaker dia. dibuang ke sini. Anginnya ya. Itu Masya Allah. jadi Jadi saya ketika dia berbenturan di sini aman. ya tekanan udara di dalam rongga otaknya itu dibuang melalui ini. Gitu. Ini yang sebut dengan ya keadilan ya. Jadi hewan-hewan yang menandukkan kepalanya termasuk woodpecker itu memiliki rongga-rongga sama mirip. Berarti nggak apa-apa. Pantesan di YouTube saya lihat sapi dihantam sama domba pada pingsan sapi. Iya betul. Kalau ini diaduin Dombanya kepala sama kepala, sapi- sapi kalah karena sapi itu pingsan, otaknya di sini. Jadi kalau dibentur di depannya pasti pingsan. Kalau domba harus dibentur belakangnya, baru pingsan. Gitu. Hebat kamu ya.